Pagi hari ini kita akan ambil satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. An Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud rawahu Muslim. Hadis Rabi'ah ini beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Sal itu artinya mintalah, dari sa'ala yas'alu. Bahasa Arab sa'ala itu fi'il madinya, yas'alu fi'il mudhari'nya. Nah, bahasa fi'il amrnya, perintahnya itu sal, mintalah. Ini luar biasa. Kira-kira kalau kita disuruh minta, tentu yang kita pikirkan sesuatu yang sudah lama kita inginkan. Maka Rabi'ah ini ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka kata beliau, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau agar aku menjadi orang yang berada di sampingmu di surga. Faqala, kata Rasulullah, aw ghairu dzalik. Ada pertanyaan itu enggak? Ada pertanyaan lain enggak? Maka kata beliau, qultu huwa dzak. Itu saja. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Qala fa'inni, maka kata Rasulullah, kalau begitu fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka kalau begitu, kalau memang engkau ingin bersamaku nanti di surga, maka bantulah aku dengan engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini luar biasa. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah min ahli suffah, yaitu orang yang bisa dikatakan kehidupannya miskin. Tidurnya itu berada di sekitar Masjid Nabawi. Tapi beliau khadiman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menjadi pembantu Rasulullah. Jadi ketika dia di dalam riwayat itu diceritakan, dia ini orang miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya saudara di Madinah itu. Maka di dalam hatinya, kalau aku menjadi pembantunya Rasulullah, karena dia sudah Islam, sudah masuk Islam itu sudah lama, maka mesti aku akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi dia berpikir, apa mungkin Rasulullah menerima saya? Maka diberanikanlah, dia memberanikan diri untuk bertemu Rasulullah dan mengutarakan keinginannya. Dan alhamdulillah Rasulullah pun menyambut dengan baik. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, bapak dan ibu-ibu, beliau itu selalu berada di sekeliling rumah Rasulullah sampai tengah malam. Bahkan karena Rabi'ah bin Aslami ini orang yang biasa membawakan air wudhunya Rasulullah, serta biasa menyelesaikan dan membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau
ingin pulang. Setelah di perjalanan, di dalam hatinya, nanti kalau Rasulullah butuh sesuatu bagaimana? Akhirnya dia kembali lagi, duduk di sekitar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa kecintaan beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Rabi'ah bin Aslami ini, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini diperintahkan atau disuruh oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu. Kalau kita sebutkan di dalam riwayat yang lain itu, Rasulullah itu ingin sahabatnya ini mengutarakan sesuatu yang dia inginkan berkaitan dengan dunianya. Maka pernah dia ditanya, apakah engkau nggak akan menikah gitu. Seorang Rasulullah itu paham betul sebenarnya tentang orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi dia ingin mendengar langsung apakah yang diinginkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Makanya kan tadi ditanya, ada nggak pertanyaan lain gitu? Ada nggak permintaan lain gitu? Namun Rabi'ah ternyata bukan itu yang dia pikirkan. Ketika dia ditanya, apakah engkau nggak akan menikah wahai Rasulullah? Wahai Rabi'ah, kata Rasulullah SAW, beliau jawab, kalau saya menikah, siapa yang akan membantu engkau wahai Rasulullah? Walaupun ketika waktu yang lain Rasulullah pun ingin sebenarnya sahabatnya ini menikah. Maka ditanyanya lagi, wahai Rabi'ah, apakah engkau tidak ingin menikah, berkeluarga? Akhirnya dijawab oleh Rabi'ah, siapa yang mau sama saya wahai Rasulullah? Orang miskin seperti saya ini, yang tidak punya keluarga di sini, yang tidak punya rumah di sini, yang hidup hanya berada di pelataran-pelataran Masjid Nabawi ini saja. Maka kata Rasulullah, kalau begitu pergilah engkau ke kampung Fulan, temuilah keluarga Fulan, dan sampaikanlah kepada si Fulan bahwasanya saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikahi anak gadis engkau. Dalam hatinya, berani enggak saya? Tetapi Rabi'ah, karena ini perintah Rasulullah, dia memberanikan diri. Ditemuinya lah keluarga tersebut, kemudian dia sampaikan. Maka kata tuan rumahnya, keluarga tersebut, ahlan bi Rasulillah wa ahlan bi Rasulillah. Selamat datang wahai Rasulullah, dan selamat datang wahai Rasul atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat cerita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diterima lamarannya. Bahkan Rasulullah bekali ketika dia disuruhnya untuk pergi ke rumah si Fulan itu, dibekali dengan emas. Ya. Disebutkan kalau riwayat yang kita baca itu, emasnya itu seberat biji kurma. Biji kurma berat, Bu? Ustadz lihat di Yaman, ketika di Yaman dulu ada biji kurma yang besar-besar, tapi ya bijinya tetap juga segitu, Bu, ya, nggak akan terlalu berat, betul, tidak akan seberat Pajero beratnya gitu ya. Dan 1 ekor kibas itu ya kambing atau domba. Disuruh Rasulullah, bawa ini temui. Jadi 1 emas tadi untuk sebagai maharnya, kemudian kambing sebagai untuk pestanya, untuk makan-makannya, syukurannya. Maka kata tuan rumahnya, Masya Allah, gitu, banyak sekali yang kau bawa. Nah, ini sambutan, bukan basa-basi, tetapi memang disambut dengan hangat. Apalagi mereka tahu ini adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa sebenarnya kalau kita belajar kisah-kisah
para sahabat yang bagaimana mereka berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita baca tentang beliau. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, min ahli suffah, kana khadiman li Rasulillah, sahibahu qadiman wa lazamahu hadaran wa safaran. Jadi beliau sudah menjadi sahabat Rasulullah itu sejak lama. Bahkan beliau lazama itu terus mengikuti Rasulullah dalam keadaan beliau mukim ya di tempat atau beliau bepergian. Karena dia pembantu. Nah, kadang-kadang kita jadi pembantu ini kan ketika disebutkan pembantu itu kurang bagus namanya, gitu ya. Tapi sebenarnya tidak begitu juga maknanya. Secara bahasa Arab ya artinya, tetapi khadiman, apalagi ini membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulia. Membantu agama Allah itu mulia. Maka jangan kita segan-segan menghormati, memuliakan orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Quran, orang yang belajar agama, orang yang menuntut ilmu, itu semuanya adalah kemuliaan kalau kita muliakan mereka. Wa kunniyatuhu Abu Firas. Ya, orang Arab itu biasanya ada panggilan Abu Firas. Kalau di sini Ustadz biasanya Abu Ubaid gitu ya. Kalau ibu-ibu Ummu siapa gitu ya. Anaknya atau cucunya pun boleh sebenarnya. Itu kan sekedar panggilan. Tapi lebih banyak ke anak. Kemudian meninggal beliau ini pada tahun 63 minal hijrah, 63 Hijriah gitu ya. Itu sekilas tentang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami Bapak dan Ibu. Kemudian tentang hadis ini, hamal al-musannif as-sujud 'ala shalah naflan faja'ala al-hadis dalilan 'ala tatawwu' wa ka'annahu sarafahu 'anil haqiqah kaunus sujudi bi ghairi salatin ghairu muraghabin fihi 'ala infiradi. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maramnya, itu menjadikan ya hadis ini sebagai dalil untuk salat sunnah, keutamaan salat sunnah. Beliau jadikan di sini as-sujud 'ala shalah. Makna sujud itu kan kata Rasulullah, fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku dengan banyak-banyak sujud. Nah, beliau tafsirkan sujud itu adalah salat. Jadi dibawa kepada makna yang bukan sebenarnya. Makna sebenar sujud itu sujud, tapi di sini adalah dengan memperbanyak salat. Salat apa? Salat sunnah. Karena kenapa? Karena kalau sholat fardu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu sudah kewajiban dan tidak bisa kita tambah-tambah lagi, ya kan? 5 waktu sehari semalam udah, itu sudah kewajiban kita dan nggak bisa diperbanyak lagi. Hanya yang bisa kita lakukan adalah melakukannya terus-menerus, tidak putus-putus. Tetapi kalau sholat sunnah banyak, maka perlu kita perbanyak dengan salat sunnah ini. Ini makna as-sujud. Jadi di sini dibawa kepada makna yang bukan sebenarnya, bukan makna hakikatnya, tetapi makna majazinya, yaitu dengan salat. Maka kalau kita ingin bersama Rasulullah berdasarkan hadis ini, perbanyak salat. Salat apa? Selain salat fardu, yaitu dengan salat sunnah yang kita bisa lakukan. Kemudian fihi dalalatun ala kamali imanil madhkur wa sumuwi himmatihi ila asrafil matalib. Ini ada dalil bahwasanya ada petunjuk betapa keimanan Rabi'ah itu luar biasa Bapak dan Ibu. Sehingga dia
ingin bersama Rasulullah. Kemudian wa'az fi nafsihi 'anid dunya wa syahawatiha. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, dia enggak minta dunia. Kalau seandainya kata Rasul ada permintaan lain, kata dia, saya minta rumah wahai Rasulullah, saya minta ini, apa enggak akan diberi oleh Rasulullah? Insya Allah akan diberi. Tetapi dia enggak, satu itu saja ya Rasulullah, saya ingin bersama engkau di surga. Rafiq, ya Rafiq itu orang yang betul-betul bersama Rasulullah. Nah, kita mungkin bersama Rasulullah juga di surga, cuman ya jauh gitu posisinya. Ada salah seorang sahabat, Sauban namanya, dilihat oleh Rasulullah murung dia, sedih. Kenapa engkau sedih wahai Sauban? Kata Rasulullah. Ya Rasul, katanya, aku begitu mencintai engkau bahwa aku terbayang nanti di surga bagaimana. Aku sulit bersama engkau. Seandainya pun aku ini ahli surga, di mana posisi saya di surga itu? Nah, kadang-kadang kita, ya Allah masukkan saya ke surga, paling bawah jadilah ya Allah gitu ya. Yang penting di surga gitu. Itu kita. Ini kalau sahabat-sahabat ini nggak begitu. Ya Rasulullah, seandainya saya ini ahli surga, nanti di mana posisi saya? Maka dia sedih, menangis dia. Seandainya saya di neraka, maka pasti saya tidak akan bisa melihat wajah engkau lagi wahai Rasulullah. Jadi kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dianjurkan itu memang minta surga itu jangan pula yang paling bawah. Nanti habis yang paling bawah tidak dapat, nah, ke neraka gitu ya. Maka mintalah surga tertinggi, kata Rasulullah, mintalah surga tertinggi yaitu surga Firdaus. Jadi kalau kita tidak dapat yang paling tinggi, nah, nanti dapatlah yang pertengahan gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, anna salata afdalul a'mal fi haqqi man kana mithlahu. Jadi salat itu luar biasa, mempunyai nilai tersendiri bagi orang seperti Rabi'ah ini. Jadi kalau orang miskin Bapak dan Ibu, ada orang miskin datang kepada kita minta amalan supaya bisa bersama Rasulullah, nah, jangan suruh dia sedekah. Udah tahu dia rumahnya nggak punya, istri belum punya gitu kan, mata pencaharian nggak ada, banyak-banyak sedekah kamu kalau mau bersama Rasulullah. Nggak begitu kata Rasulullah. Jadi orang seperti Rabi'ah ini, kata Rasulullah, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Banyak-banyak ibadah, perbanyak lagi. Apakah bukan ahli ibadah dia? Sudah, ya sudah. Tetapi disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah untuk terus beribadah dan semakin banyak lagi melaksanakan salat sunnah. Nah, kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang mungkin salat fardunya kadang-kadang belum khusyuk, nah, bagaimana? Layakkah kita bersama Rasulullah? Maka dengan hadis ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk semakin memperbanyak ibadah kita. Dan juga tentu kita mencintai Rasulullah. Ini tadi salah satu bukti kita supaya kita rajin beribadah itu cinta kepada Rasul, ingin bersama Rasulullah. Jadi kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga, jangan malas beribadah. Ada orang, saya ingin masuk surga, saya ingin bersama Rasulullah, bersolawat nggak mau, ya kan? Bersedekah nggak punya harta, sholat malas. Kira-kira di mana nanti posisi kita bersama Rasulullah nanti? Nah, maka Bapak dan Ibu, dari hadis ini perlu kita motivasi diri kita untuk memperbanyak ibadah. Bagaimana caranya? Ayo kita pakai doa. Ya Allah, aku ingin bersama Rasulullah di surga. Suatu ketika sebagai penutup, Umar bin Khattab berkata begini, ya Rasulullah, engkau sangat kucintai dari segala apa yang ada di muka bumi ini kecuali diriku, katanya. Jadi dia masih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Maka kata Rasulullah, la ya Umar, enggak begitu hai Umar, sampai engkau mengatakan engkau lebih aku cintai dari segala apa yang ada di muka bumi ini termasuk diriku. Maka kata Umar, baik wahai Rasulullah, engkau sangat kucintai dari apa yang ada termasuk diriku sendiri. Maka kata Rasulullah, fal'an ya Umar. Nah, ini baru benar.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mencintai Rasulullah setelah diri kita, kita sayang kepada diri kita, kita perhatian kepada diri kita, tetapi tidak perhatian dengan hadis-hadis Rasulullah, tidak perhatian dengan karakter-karakter Rasulullah, tidak perhatian dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah, mungkin kita belum berhak untuk mendapatkan orang-orang yang bersama Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita ahli surga, tetapi untuk bersama Rasulullah, bisa melihat wajah Rasulullah yang indah itu, tentu butuh perjuangan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita, baik ibu-ibu apa-apa yang mendengarkan dan yang menyampaikan, diberikan kemudahan untuk memperbanyak ibadah, termasuk ibadah-ibadah sunnah, sehingga kita insya Allah berhak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis ini memotivasi kita untuk semakin memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita. Di antaranya nanti ibadah-ibadah yang akan kita bahas di hadis-hadis berikutnya, yang nanti akan kita mulai dengan salat rawatib. Kalau selama ini ada yang malas qobliyah, ba'diyah, mudah-mudahan dengan ini, dengan hadis ini, dan dengan kajian-kajian kita berikutnya, dia lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini. Hadanallahu wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka